Jadi pertama ya Al-Imam Ghazali yaitu telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking. Saudare, jangan lupa beli dodol maknyos Betawi, ditanggung enak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bertemu kembali dengan channel Habib Betawi. Kali ini akan membahas tentang sunnah-sunnah Nabi di dalam kesucian. Sesuai dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang kesucian itu ada 5, yaitu berkhitan, sunat, kemudian mencukur kemaluan, bulu kemaluan, mencabut bulu ketek, menggunting kuku. Nah, di antaranya ini yang saya akan bahas yaitu tentang menggunting kuku yang benar, yang sesuai daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena Nabi sudah memberitahu kepada kita, man gassa azafirahu mukhalifan lam yura fi ainihi Ramadan. Siapa yang menggunting jari-jari daripada kukunya, baik jari tangan atau jari kaki, secara bersalahan, maka tidak akan ditimpa atau dilihat dari kedua matanya penyakit mata. Artinya insya Allah tidak akan kena penyakit mata. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan ulama bagaimana yang dikatakan yang maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita akan riwayatkan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan abrar dan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan abrar. Baik, dalam kitab Takrirat yaitu dibahas, saya bacakan dulu ya, nanti baru prakteknya. Yubda bi musabbahatil yumna ila khinsiriha, summa bi khinsiri yusra ila ibhamiha, summa yakhtim bi ibhamihal yumna. Wahada indal Imamil Ghazali. Yubda musabbahatil yumna ila khinsiriha, summa ibhamiha, summa bi khinsiril yusra, summa bi khinsiril yusra ila ibhamiha. Wahada indal Imamin Nawawi. Baik, dimulai menggunting kuku yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, yang semua hadis-hadisnya banyak. Nah, kita ambil yang diriwayatkan yang dipakai oleh Imam Ghazali, yaitu beliau memulai gunting kuku dari tangan kanan. Diingatkan sesuatu yang baik dimulai selalu dari tangan kanan atau dimulai dari yang kanan. Yubda bil yumna, dimulai dari yang kanan. Yang mana yang kanannya? Kalau kita mengikuti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan abrar, maka dimulai dari telunjuk. Ya, telunjuk ini luar biasa. Ya, ikut perintah dan sebagainya. Telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking. Nah, kemudian
kelingking sebelah kiri, kemudian jari tengah, jari manis sebelah kiri, kemudian jari tengah, kemudian telunjuk, kemudian jempol. Ditutup jempol yang kanan. Nah, ini menurut Al-Imam Ghazali. Jadi ulang lagi Al-Imam Ghazali, yaitu telunjuk yang kanan, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, kemudian berpindah ke jari yang kiri, yaitu kelingking, jari tengah, kemudian jari tengah, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, dan ditutup jempol yang kanan. Nah, ini Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala rahmatan abrar. Adapun Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi sama, ya, dimulai dari jari telunjuk, kemudian jari tengah yang kanan, jari telunjuk kanan yang tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, ditutup, ya, jempol, selesai. Kemudian kelingking yang kiri, kemudian jari tengah, jari manis, kemudian jari tengah, kemudian telunjuk, kemudian jempol, selesai. Nah, itu Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi ada perbedaan di penutupan. Kalau Imam Ghazali tangan kanan ditutup dengan tangan kanan, kalau Imam Nawawi dihabiskan dari telunjuk, kemudian berjalan sampai jempol, kemudian kelingking sampai jempol. Itu saja. Silahkan mau ambil yang Imam Nawawi atau Imam Ghazali, benar semua, yang bersanad kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita gunting kuku dengan cara yang benar. Guntingnya yang tajam. Kemudian usahakan kita bersuci. Usahakan lebih bagus sunnah. Jadi kita gunting kuku kita lepas dari kulit kita dalam keadaan suci. Kemudian sunnah dikubur, ya, dipendam di dalam tanah. Karena kita asal dari tanah, biar kembali lagi ke tanah. Jangan dibuang aja, tapi masukkan, gali lubang sedikit, kemudian pendam daripada bekas kuku kita. Setelah itu selesai, kita cuci tangan. Ya, ini bagus sekali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa, itu baru jari tangan, kemudian jari kaki. Baik, saya akan beritahu jari kaki dimulai dari jari yang kanan. Mulai jari yang kanan, mulai dari kelingking. Kelingking, kemudian berjalan terus jari manis, kemudian jari tengah, kemudian telunjuk kaki, ya, kemudian jempol. Dari kanan, mulai dari kelingking terus berjalan sampai jempol. Kemudian pindah jari kaki kiri, dari jempol tutup sampai kelingking yang kiri. Nah, inilah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kapan waktunya? Waktunya kita melakukan gunting kuku baiknya yaitu di hari Senin, di hari Kamis. Disunnahkan yusannu taklimu yaumal isnin wal khamis wa bukratul jumu'ah, ya, wa bukratal jumu'ah wa ghuslu asabi'ahu ba'dahu, ya, wa ghuslu asabi'ihi ba'dahu. Disunahkan di hari Senin dan di hari Kamis, dan di pagi hari di waktu Jum'ah, agar kita bersih di waktu hari sholat Jum'ah. Dan disunahkan tangan kita dicuci setelah menggunting kuku. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kalau kita cinta, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mari lakukanlah sunnah-sunnah sekecil apapun. Cari yang lebih mudah, diantaranya adalah menggunting kuku. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.